Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mulai aktivitas kita sepanjang hari ini, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu yang tertulis di dalam 2 Korintus 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Amin. Judul perikopnya di sini dikatakan perubahan dalam rencana Paulus. Tapi saya mengambil tema dalam firman Tuhan ini yaitu tentang ketulusan hati, ya. Ketulusan hati. Nats ini mengajarkan kita tentang ketulusan hati. Amin. Kenapa kita harus belajar tentang ketulusan hati? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang tulus bagi setiap kita. Sekalipun kita berdosa, Dia rela memberikan nyawanya, tulus memberikan nyawanya untuk menebus setiap dosa kita. Amin. Melalui nats ini saya merangkum 3 pengertian dari ketulusan hati. Yang pertama ialah ketulusan sejati berasal dari Tuhan. Amin. Kita percaya ketulusan yang sejati itu berasal daripada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang tulus. Dia memiliki sifat yang tulus. Kenapa sifat yang tulus? Ketika dia melayani di bumi, dia melayani jiwa-jiwa dengan tulus, merangkul, mengasihi jiwa-jiwa dengan hati yang tulus. Mari setiap kita belajar memiliki ketulusan yang sejati seperti Tuhan. Kita belajar biar setiap hati kita benar-benar hati yang tulus untuk Tuhan Yesus. Tidak muluk-muluk, tidak ada motivasi-motivasi lain selain hanya untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Rangkuman yang kedua yaitu ketulusan dapat membuat kita semangat melayani. Amin. Saya percaya ketika hati kita tulus, benar-benar mau melayani Tuhan, bahwa maka setiap kita akan terus semangat melayani Tuhan. Karena kita memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Kita benar-benar mau memuji Tuhan, kita benar-benar mau melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Maka setiap kita akan terus semangat, akan terus dibaharui menjadi orang-orang yang terus semangat dalam melayani Tuhan. Amin. Tetapi ketika kita memiliki motivasi yang salah, ketika kita tidak tulus melayani Tuhan, maka ketika ada permasalahan dalam hidup kita, yang terjadi dalam hidup kita, maka kita tidak siap untuk menerimanya, dan bahkan kita mungkin menjadi orang-orang yang mundur, orang-orang yang putus asa, bahkan orang-orang yang meninggalkan pelayanannya. Maka oleh sebab itu, mari sama-sama kita belajar memiliki ketulusan hati yang sejati, dan ketulusan hati itu yang akan membuat kita semangat dalam melayani Tuhan. Dan yang ketiga ialah ketulusan akan membuat hubungan yang manis dengan sesama. Amin. Ketika kita menjadi orang-orang yang tulus, kita akan mampu membangun hubungan yang manis dengan sesama manusia. Kita akan mampu menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kita atau keluarga kita terlebih dahulu, atau suami kita atau anak kita, orang tua kita. Ketika kita menjadi orang-orang yang tulus, kita mampu menerima setiap kekurangan mereka, setiap keburukan mereka, setiap kelebihan mereka. Ketika kita menjadi orang-orang yang tulus, kita akan menjadi orang-orang yang mampu untuk saling mendukung, saling mendoakan, saling menasehati satu dengan yang lain. Mari sama-sama kita belajar melalui nats ini, biarlah setiap kita menjadi orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang tulus hati dalam setiap keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita,
dimanapun Tuhan menempatkan kita, apapun komunitas kita, biarlah setiap kita menjadi orang-orang yang tulus, tidak memiliki motivasi-motivasi yang buruk. Amin. Tapi kita benar-benar tulus dari dalam hati, tulus dari dalam hati sebagaimana Tuhan tulus menerima kita, tulus mengasihi setiap kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema, bahkan menjadi pelita bagi setiap kita untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.